Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul. Ya kita tahu. Karena gemoynya Prabowo cuma gimmick, dia tetaplah Prabowo dulu yang gampang marah dan sulit mengontrol emosi gitu. Dari keras, temperamen menjadi lucu. Tapi menjadi semua gemoy. itu branding Nah, selama ini itu tapi dalam debat dari ini debat kemarin gitu loh. mungkin saja ya saya melihat Nah, Prabowo makanya itu alasan tidak itu bisa mengontrol emosinya. Maka alasan itulah saya yakin Prabowo tidak lolos putaran kedua. Bali siapa yang capres yang paling misalnya kalau dia terpilih Bali itu paling diuntungkan itu dari 3 pasangan ini siapa? Ingat jadi seteman waktu Ismail dan tim TKN Prabowo Gibran sini. Kalau Prabowo terpilih Bandara Bali Utara akan berarti lebih menguntungkan Prabowo dong karena akan ada Bandara Bali Utara. Mungkin lah. Kok nggak mungkin sih? Gimana? Gini ya. Gimana itu? Gimana membuat Sementara negara? Megawati jangan berharap dan Koster jangan berharap 10 tahun ini ada Bandara Bali Utara udah nggak Gini. ada itu gitu. Kita bicara sejarah. Pendanaan ibunya. Iya, artinya itu Saya kan dengar TWBI benar nggak itu ya? ya berpaket lah dengan itu. Benar itu. Iya, karena kan fasilitas. Berarti yang akan membangun kalau Prabowo terpilih itu TWBI yang membangun gini. Artinya konsorsium investor itu. Konsorsiumnya. Ini deh, Wen. Ide membangun bandara Bali Utara, keluarlah PT Bibu. Oke. Itu dibuat karena kepentingan sirkuit direklamasi Teluk Benua. Om Swastiastu. Bapak Swastiastu. Gede Suwardana. Biar win. Sarang Ajik Agung Aryawan. Wih, Gede Suwardana ajak pakaian bawa cara Prabowo nih. Harusnya Haji pakai baju gini sih. Satset. Satset gitu harusnya baju putih. Ini isi kan satset Pangade gitu. cerita Win ya. Iya. Pangade cerita. Nah, baju apa gak ada. Berarti ini dukung Prabowo, ini Ganjar gitu ya. Perindo kan Ganjar ini. Oh, kita bahas apa nih pertama nih? Debat Capres ya. Ronde 1. Ronde 1 debat Capres. Ya. Yang paling hangat lah ini. Sebelum itu kalau Tiang mengomentari debat Capres kemarin masih normatif lah menurut Tiang pribadi. Menurut saya pribadi masih normatif. Dan Prabowo yang saya kira itu sudah berubah karakter jadi kan diviralkan itu gemoy. Sosok yang milenial santai, happy, riang, gembira itu kemarin kok emosian gitu. Mungkin dari pandangan Beli Gede Suwardana sama Haji Agung dulu mungkin gimana melihat debat Capres kemarin dulu. Kalau saya melihat debat Capres ini ada beberapa hal yang saya amati ya. 1 soal substansi. 2 soal emosi, karakter dari masing-masing capres. Gitu kan? 3 ke hal-hal yang jadi memorable, yang jadi ingatan publik. Terakhir baru penilaian. Kalau penilaian saya ada 3 kategori. Pedas, hambar, basi. Pedas, Hambar, basi. 3 kategori itu aja lah. Yang ekstrim ya, kamun beluung pedas gitu kan. Kamun berjelek basi gitu. Ya, yang tengah-tengah tuh hambar. Nah, dari situ 3-tiganya kalau saya amati secara substansi kategorinya sih secara substansi sih hambar ya. Hambar. Kemudian ada juga yang saya masuk kategori basi, ada pertanyaan soal yang basi. Yang mana nanti kita diskusikan. Kemudian secara umum, overall saya melihat debat ini pedas. Mungkin beda sama Erwin ya. Kalau saya melihat pedas.
di luar substansi ya. Kalau substansi hambar. Tapi kalau kita lihat yang memorable yang jadi ingatan publik, kemudian bandingkan dengan diskusi-diskusi debat-debat capres sebelumnya, ini termasuk debat yang paling pedas. Pedas ya, saling sliding ada, saling hook ada antara Prabowo. Nah, Prabowo di sini posisinya seolah-olah dikeroyok nih. Dikeroyok oleh Anies, juga oleh Ganjar. Cuma Anies dari awal dia langsung hook ke Prabowo. Nah, kalau Ganjar saya lihat agak siksag. Kadang dia nyerang Prabowo, kadang dia dukung Jokowi gitu kan. Nah, yang mana itu nanti kita diskusikan. Jadi secara umum saya melihat debat publik ronde 1 ini pedas. Ya, pedasnya hampir 70% lah. Oke. Pedas. Menurut Gung Aji, Gung D gimana nih, Ji? Secara umum dulu, Ji. Kalau Tiang, ya artinya karena posisi sudah pasti ada dukungan capres kan. Artinya melihatnya ya Pak, ada subjektif kan. Oh gitu. Iya, karena kan pendukung Ganjar Ya. harus menang. Berarti Kalau hati saya, nurani ya. enggak dukung Ganjar nih. Hati nurani Ganjar juga. Ganjar. Oh Ganjar, kirain beda. Kalau saya Gondenya kan sudah jelas. Begitu Oh, gitu. bilang siapapun capres nanti saya akan all out ketika bicara pendidikan dan upah kan. Ganjar kan jelas upah guru. Dan clear kan pendidikan sekolah berasrama program Ganjar top kan. Oke. Kan clear saya mendukung capres karena isu-isu yang sering saya naikkan kan pendidikan dan upah lapangan kerja. Yang lain-lain saya kira sama aja semua. Mirip-mirip lah. Itu. Kalau saya lebih ke objektif karena saya nggak dukung salah satu. Karena calon DPD kan nggak boleh dukung kampanyekan salah satu capres. Beli kan ke Prabowo Gibran udah jelas bajunya aja nih kan. Ini kan baju doang, baju apa kan ada anggon kan. Kebetulan ini baju biru Iya. Oh gitu. Oh berarti belum Jadi, tentu dukung Prabowo Gibran ya. Kalau saya DPD masih lebih tidak boleh mengkampanyekan. Tidak boleh jadi tim kampanye calon tim pemenangan calon presiden, nggak boleh. Oh gitu. Ya. Jadi relawan boleh. Relawan. Kalau relawan boleh asal dia tidak masuk tim kampanye. Tapi saya enggak. Memilih boleh. Memilih boleh siapa saja. Ya. Kan Nah, hak itu. kalau Tiang lihat Beli, sebenarnya Tiang mengundang Beli sama Jigong ini biar ada teman ngobrol debat capres kemarin aja sih sebenarnya. Biar rame lah kan. Masa di Bali sepi. Nah, kalau Tiang melihat kan pertama waktu inilah ya kita tampilin aja langsung nih. Isunya kan ada beberapa isu nih. Nah, ini waktu pertama beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya dalam waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan. Oke, antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai, dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Tahu lah, kan sudah semua nonton ya. Nah, dari pertanyaan Prabowo ke Anies ini terkesan Prabowo ini kurang menguasai persoalan konkret yang ada di lapangan. Misalnya kan Prabowo bertanya kesulitan untuk membangun ibadah dengan dibantah dengan data oleh Anies, sehingga terkesan Prabowo kalah di sini waktu debat di sini. Nah, kemudian soal Ada tuh Win, soal ini, soal HAM Papua. ini, ya. Soal MK, Soal etik. pupuk. Soal pupuk. Soal pupuk. Soal pupuk. Nah, kemudian kalau Ganjar, IKN dia ada. Kedua perampasan aset. nah, Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan waktu Ganjar ngomong ini kan Prabowo diberikan kesempatan untuk mengomentari kan, komentari statementnya Ganjar. Tapi sayangnya Prabowo kok malah mendukung Ganjar. Seharusnya kan yang saya harapkan kemarin waktu nonton debat itu Prabowo itu
mengatakan ini. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul. Ya kita tahu lah apa statement Bambang Pacul nih. Intinya undang-undang perampasan aset akan beres ketika Bu Mega menyetujui gitu. Berarti kan Prabowo terkesan kurang konkret dan kurang masuk ke benang merah persoalan gitu kalau memberikan pertanyaan itu yang lihat Nah, kemarin gitu. enggak Bu Mega aja. Ini Aji sebagai pembela Ganjar ini gimana? Apakah misinya Ganjar Pranowo untuk merealisasikan undang-undang perampasan aset akan bisa sementara kita tahu statement Bambang Pacul tadi begitu gitu loh. Artinya kan kalau bicara realita ya logika kayak Bu Mega partainya kan cuma 20% kan suaranya. Kan ada 80%. Nah, 80% kursi. Mestinya kan 50% plus 1 aja sudah bisa jalan. Ya mungkin aja posisinya pada saat itu Bambang Pacul mungkin artinya dia menyampaikan tuh pada posisi saat itu mungkin sebenar ketua umumnya tidak menyampaikan. Tapi kalau ketua umum Gerindra dorong kan bisa. Kan Gerindra yang paling Prabowo paling banyak partai pendukungnya kan hampir 47%. Nah, kemudian ada PKS di kubunya Anies kan PKS, PKB dan apa lagi sebut Nasdem. Nah, artinya tidak logis hanya menyalahkan seorang ketua umum karena dia tidak mayoritas tunggal. Ya Bambang Pacul kan sudah bilang sama semua. Lobbynya harusnya di ketum partai bukan di DPR gitu loh. Nah sementara yang sayangkan kemarin kan kenapa Prabowo nggak masuk ke benang merah itu kemarin ketika diberikan kesempatan itu gitu. Gimana menurut Bebek? Apakah Prabowo tidak tahu atau gimana? Kalau saya melihat dalam debat ini dari 3 capres ini yang kuat data fakta dan narasi itu Anies. Ya. Anies. Kemudian Ganjar itu storytellingnya kuat. Storytelling kuat. Dia cerita awal ya dari Aceh, kemudian Papua diceritakan seorang ibu-ibu dan sebagainya itu storytellingnya kuat dan data. Nah kalau Prabowo retorika yang kuat, data faktanya lemah. Jadi begitu ada masuk ke dalam substansi, Prabowo keteteran di situ. Selalu keteteran dalam isu-isu HAM Papua keteteran, kemudian yang lain keteteran. Tapi dalam hal retorika, soal dia menjaga NKRI, cinta NKRI itu bagus di Prabowo. Maka begitu konten-kontennya dimasukkan ke dalam substansi, dalam isu apa aja kan ada isu HAM, ada isu polusi, kebijakan, pembangunan, kemudian ada isu demokrasi. Itu Prabowo selalu keteteran di situ. Maka Prabowo ya selalu kalah kalau ngomong substansi. Tapi kalau retorika itu bisa bagus ya di situ. Kalau debat ini kira-kira pengaruh nggak kira-kira ke elektabilitas ini ya? Menurut Haji gimana Haji? Debat capres sangat berpengaruh karena di Pilpres 2014, 19 kan banyak sekali Prabowo waktu itu blunder. Kan blundernya inilah yang membuat elektabilitas yang awalnya di 2014 bagus Prabowo Hatta. Artinya itu jeblok kan. Nah, sangat-sangat kuat karena pemilih yang akan memilih calon presiden yang rasional akan melihat pada saat debat. Kalau yang emosional kadar partai ya sudah selesai kan ya sekarang ini kan swing voternya yang rasional ini yang dicari kan hasil survei masih tinggi kan yang belum menentukan pilihan hampir di 20% lebih. Nah ini pemenangnya ya hasil debat ini. Kalau saya beda sama Pak Agung. Ronde 1 ini belum menentukan. Iya. Belum menentukan. Masih ada 4 ronde. Ronde kedua cawapres tuh 20 Desember. Ya. 22 ya. 19 apa 20? 19 ya. Ya antara tanggal itu ya. Nah sekarang ini belum. Jadi ya. Pemilih yang sudah punya pilihan dari sekarang dari hasil survei Kompas terakhir ya. Kompas terakhir kan Prabowo tinggi sekali tuh. Kemudian Ganjar malah nomor 3 kan. Ya. Nah itu survei Kompas terakhir.
di bawah Ganjar di 2 digit juga ya, belasan gitu kan. Artinya masih seputar itu karena belum ada swing voter saya pikir di debat pertama. Nanti debat terakhir bisa jadi, debat ketiga, keempat, kelima baru mulai menentukan. Kan biasanya pilihan itu mulai mengkerucut di bulan-bulan Januari. Dan debat 3, 4, 5 itu ada di bulan Januari. Januari itu. Ya, di situ baru. Nah, yang menentukan nanti bukan lagi substansi gagasan, saya pikir. Karena di Indonesia gagasan itu tidak menjadi referensi pertama orang menentukan pilihan. Oh gitu ya? Ya, tapi lebih kepada sisi emosional. Karena ada survei, Win, ada survei bahwa pilihan terhadap seseorang dalam politik 85% lebih banyak ditentukan oleh sisi emosional. Alasan rasional itu hanya 10%, 15%. Jadi gagasan dalam debat itu di Indonesia tidak terlalu berpengaruh. Makanya dalam debat ini yang ramai di medsos itu kan soal angin gitu kan, avatar angin itu. Kemudian soal Prabowo yang saling sliding dengan Anies. Ya, soal Anies jadi presiden itu karena saya. Karena saya. Kan bukan Indonesia zaman Jokowi tidak otoriter. Buktinya Anda jadi gubernur zaman saya. Itu kan artinya sisi-sisi itu yang menarik bagi publik. Padahal itu kan bukan gagasan, nggak ada gagasan di situ. Itu Ngomongin soal demokrasi nggak ada gagasan kemarin. Ngomongin soal HAM, gagasannya dikit dan itu normatif seperti Erwin bilang. Misalnya di Papua soal HAM, soal demokrasi, soal penyelesaian HAM itu komunikasi, kemudian pembangunan, keadilan kan gitu. Itu kan normatif. Belum masuk ke program. Korupsi tingkatkan gini. Nah, itu masih berantas normatif. korupsi gitu. Makanya saya di sana malasnya kalau kenapa narasi-narasinya normatif apa memang begitu ya kalau debat capres gitu. Makanya debat capres yang ronde 1 ini minim gagasan, minim program. Kan artinya sama lah di debat-debat presiden sebelumnya. Debat pertama itu kan ambar sih. Semua ambar kan takut. Kalau mungkin kayak Dinyu tuh masih ronde 1 tuh mencari celah. Jujur saya kemarin tuh waktu Ganjar mengatakan dia menyebut programnya perampasan aset, saya udah senang nih sih. Prabowo man celah ini nyekak ini gitu. Gimana Prabowo ini soal statement Bambang Pacul gitu. Harusnya kan itu ya. Kenapa Prabowo nggak mau Prabowo tahu nggak itu? Prabowo kan ketua umum partai posisinya. Kalau ketua umum partai hanya ditentukan di DPR oleh Bu Mega kan tidak masuk akal juga karena ada cuma 20% kursinya. Kita real aja ya kalau partai pendukungnya. Menurut saya program Ganjar itu masih sulit karena ada statement Bambang Pacul tuh gimana itu nanti itu bisa kira-kira itu. Ya bisa lah, kan nggak tahu kan seiring waktu kan namanya juga artinya kondisi perkembangan politik itu kan sama lah dulu tolak BBM naik saya dukung, ya kan sama kayak posisi Pak Prabowo sebagai ketua umum. Kekayaan negara bocor kan gitu terus. Kan di Pilpres yang sebelumnya kan beliau begitu. Sekarang kan sudah bagus Indonesia kan. Ya artinya perubahan politik itu artinya besok hitam mungkin hari ini putih kan nggak bisa. Dan kenapa isu HAM ini sangat membuat Prabowo kayaknya panik gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau isu HAM ya. Gimana Bli? Isu HAM memang itu benar Prabowo dulu menculik, menembak aktivis atau pelanggaran HAM berat tuh gimana? Beli melihat itu gimana? Biar tidak salah saya tidak mengikuti putusan itu ya. Itu soal substansi putusan itu ya. Kita di luar itu. Kita bicara soal dalam debat kemarin isu HAM itu HAM kan isu yang menarik sebetulnya. Ya. Isu hak asasi manusia itu yang menarik. Cuma yang muncul dalam debat itu dalam 3 kategori saya bilang hambar, pedas dan basi. Isu HAM itu isu yang basi. Basi sebetulnya. Basi. Publik sebenarnya nggak terpengaruh ya. Nggak akan mempengaruhi publik. Apalagi milenial, zilenial nggak tahu isu HAM itu. HAM itu kan udah muncul. Dulu kan Mega Prabowo 2009. Betul. 2014. Juga Prabowo Hatta 19. Prabowo Sandi. Kan semua perkembangan ini kan jelas. Konkretnya disebut
yang hilang itu gitu loh. Ya. Aktivis-aktivis yang hilang itu disebutkan kemarin itu gitu loh. Dan saya baca buku tentang Prabowo juga memang ada. Memang beliau memang memerintahkan tim Mawar untuk menculik, tapi sudah dilepaskan. Orang-orang yang diculik zaman itu sudah dilepaskan, tapi setelah dilepaskan ada yang hilang gitu. Prabowo menduga dan timnya menduga ada tangan tidak terlihat di sana gitu. Saya melihat begini dalam debat kemarin. Pilihan dari Ganjar dan timnya bertanya kepada Prabowo soal isu penculikan itu menjadi basi karena apa? Karena dulu Prabowo pernah tandem dengan Megawati. Mega Pro kan? Dan itu tidak dibahas, tidak menjadi persoalan, begitu menjadi paket. Tapi begitu di luar paket lagi antara Prabowo melawan Jokowi, isu HAM muncul lagi gitu kan. Nah, sekarang beda lagi, muncul lagi. Nah, itu menjadi basi karena isu HAM dalam Pilpres selalu muncul tudingan ke Prabowo pada saat isu-isu politik Pilpres. Setelah itu hilang lagi. Tapi begitu ada paket itu berpasangan, ada kepentingan yang sama, isu HAM Prabowo nggak muncul lagi. Makanya saya bilang pilihan pertanyaan ke Prabowo soal HAM tentang dirinya dalam kasus penculikan itu jadi basi menurut saya. Tapi membuat Prabowo sepertinya ekspresinya beda Emosi. itu. Ya, itu. Dan emosi gitu ya. Nah, itulah emosinya Prabowo itu saya lihat naik turun ya. Ya, naik turun artinya kalau saya lihat sih stabil kalau naik turun. Kalau naik terus artinya seperti tadi, branding Gemoy-nya gagal kalau dia naik terus. Menurut saya kemarin nggak muncul branding politik happy, riang, gembira. Malah Prabowo paling tegang, Gibran paling tegang, dan bahkan Gibran terlihat memprovokasi ini negara video kan. Ada dia betul. Tapi Ayo, Wen gimana yakin itu? gini. Kalau saya yakin Ganjar menang nanti di Menang Pilpres Ganjar. ini, ya. Karena dari Pendukung saya kan harus dulu memang yakin, Nah, masa pendukung nggak yakin? dulu jujur aja Wen, dulu 2014 Prabowo Hatta kan saya salah satu timnya di Denpasar kan. Oh, salah satu tim Ya. Prabowo. Karena Oke. waktu itu kan Golkar, waktu itu masih di Golkar. Oh gitu, Ya oh kan? di Ya Golkar kan? terkenal. Ya kan? Ya. Artinya begini, kalau saya ya pribadi sering menonton debat di 2014, ya blunder-blunder debat itu, kalau kita sudah emosional, nah ini itu sisi lemahnya, dan itu akan mendowngrade elektabilitas, dan Ganjar pasti menang posisi pada saat Memang debat dari seperti segi itu. emosional sepertinya Ganjar memang nomor satu ya. Kalau Iya. dari sisi emosional, karena betapapun dia diserang tetap masih Satu, bisa ya. senyum gitu. Iya. Beda dengan Prabowo, bedek kan sih kocok. Nah, Tapi kalau saya melihat kemarin dalam Ya. 3 ini semuanya up and down Iya. emosionalnya. Oh, itu ya. Oke, Anies oke. juga begitu ditanya soal polusi Polusi udara itu. di Jawabnya Jakarta, angin gitu. kan? agak naik dikit Iya. kan. Nah, Prabowo naik dikit pada saat ditanya soal HAM. Kemudian ditanya soal etik MK Ya. gitu kan. Tapi dia berusaha menetralisir dengan kan keluar Joget. gaya-gayanya itu dikit-dikit kan. Nah, kemudian nyebutnya Mas Anies, ya gitu-gitu. Lah dia mencoba menetralisir. Saya lihat Prabowo di sini dalam kondisi sadar. Artinya begitu emosinya naik, dia coba netralisir. tapi dengan debat bercanda. berikutnya yang akan seru itu masalah ketahanan pangan. Food estate. Itu debat berikutnya itu Ya, topiknya. setelah kemudian pertahanan nasional, beli alutista bekas. Itu kan isu-isu yang sangat viral. Nah, itu emosionalnya harus dijaga itu. Nah. Dan saya yakin itu Ganjar pasti Tapi unggul. Prabowo kalau nggak emosional, memang karakternya beliau begitu kan kurang seru. Justru serunya gara-gara Prabowo kan kemarin kan. Tapi yang kalau saya emosional. Weda, mohon maaf Nah. ya Weda. Prabowo dulu di Pilpres 2019 kan ditolak di Bali. Ditolak di Bali. Iya, Oke. kampanyenya kan ditolak, dipasangin spanduk di gini. Di apa namanya? Mic-nya mendekatin. di apa namanya? Di depan Menara Ngurah Rai itu kan di demo kan. Kemudian di Tabanan ditolak kan. Ya logikanya kalau masih mengingat sejarah itu ya Ganjar mestinya menang di Bali di atas 90% lagi kan. Ya, Idealnya tapi ke Bali kan sih. Dulu kan Jokowi efek, Ji. Masa Ji menutup mata Karena Jokowi? dia pendukung kan Perindo, Oh, iya. PDI. Itu kan masuk ya wajar lah. Wajar. Nah, Agung yang ngomong sekarang gitu ya. kalau bilang Jokowi efek,
Tapi Jokowi surveinya Prabowo menang tuh di Bali. Survei Jak Bali Prabowo Gibran 66%. Sekarang logikanya gini, gitu. Win. Logikanya begini. Jokowi ketika jadi incumbent, kan, Pilpres 2019 melawan Prabowo Sandi hanya menang 55,5%. Di Bali? Di Wah, Bali di Bali kalah. kan 90% kan? Jokowi yang menang ya, Oh, Jokowi sebelumnya. menang. Artinya sekarang kan Jokowi lawannya si Prabowo kan. Waktu itu Jokowi lawan Prabowo. Kalau saya sekarang sih kan melihat di Bali tidak bisa lagi target 95% lebih itu. nggak 80 dapat lah. Susah juga Ji, saya lihat. Karena suara PDI di Bali kan 53,4 apa 54,3% ya. Iya. Seputar itu kan. 53. Nah, sisanya kan suara Jokowi itu. Gitu kan. Nah, sekarang ya artinya susah lah mencapai target itu. Susah mencapai target itu. Apalagi isu-isu anak muda sekarang lebih banyak kalau kita tanya top of mind lah. Top of mind itu yang paling diingat pertama. Ya. Saya tanya beberapa nih. Siapa calon presiden yang paling diingat? Anak kecil tanya, siapa calon presiden sekarang gitu? Pasti jawabnya Prabowo. Ya, Nah, itu karena tanda-tanda. Prabowo kan udah 4 kali jadi calon presiden. Nggak, bukan masalah itu, Ji. Diingat, belum dipilih. Anak zilenial kan belum lahir, Ji. Belum lahir. Elektabilitas kan belum tentu menunjuk. Nah, ini baru top of mind. Top of mind itu kan popularitas. ya, belum popularitas. tentu, ya. popularitas itu top of mind. Kita mengukurnya dari anak-anak aja. Kalau mereka lebih banyak ingat itu berarti popularitasnya paling tinggi. Tapi itu. kalau saya pasti jibaku menangin Ganjar. Tapi kalau di Kenapa? Bali menang. Kenapa? Tetap Karena saya ini salah satu orang yang paling ngotot biar ada sekolah berasrama. Dan Ganjar jelas. Susah melakukan itu, Ji. sekolah berasrama. Susah. Ganjar. Ngotak itu koster anak buahnya di Bali kan Artinya menutup kan- SMA Bali Mandara gimana Artinya itu? secara nasional Nggak sinkron ada itu. sekolah berasrama. Tidak satu jalan itu. Kalau itu saya sepakat sama Ada Arwin. sekolah Kan berasrama Pak Ganjar. kita ya. berdua yang membela sama Bali Mandara. Nah. Kenapa begitu? Saya pikir programnya Ganjar tidak sesuai dengan eksekusinya Ketua Tim Pemenangan Ganjar di Bali, Pak Koster. Itu konslet itu. Nanti Gimana itu? Itu diperbaiki konslet lah. itu. Pasti baikin. Kan Pak tidak- Koster menghapus, Pak Ganjar mau membuat se-Indonesia dan dipuji Nah, Jokowi lagi kan. Nanti bisa Gitu. ribut itu Pak Koster sama Pak Ganjar tuh. Saya gini Pak Koster gitu. Gimana itu nanti itu ya? Tidak, tapi saya tetap Ganjar pasti menang di Bali, cuma tidak menang ya? tetap menang, tapi tidak optimal. Tapi kemenangan dengan suara turun itu udah setengah kekalahan juga sebetulnya. Tapi ketika calonnya sudah, saya yakin menang. Kenapa? Pasti Karena menang, calon wakilnya Pak Prabowo, Pak Gibran lah, Mas Gibran. Gibran. Nah, nanti debat itu lawannya profesor itu semua ya sudah Ya, itu kita selesai lihat. dah. Itu kita lihat nanti kan. Kita lihat nanti. Kalau sekarang Tidak bisa dibilang begitu juga meskipun profesor beliau menjabat apa yang sudah dilakukan misalnya saya teman Mahfud MD hukum di Indonesia bisa dijual belikan saya punya buktinya gitu. Kan Mahfud MD dibully itu di Instagram dan di medsos itu loh kan Anda yang punya tugas kenapa nggak Anda berantas dari dulu gitu. Sama kayak Bambang Pacul. Ah. Bambang Pacul ditelepon ketua umum. Ya menteri ditelepon presiden, kamu di resapel besok kan. Selesai kan barangnya. Udahlah, menteri itu hanya pembantu presiden. Berarti omongannya gini dong bro. Apa? Sama kayak Bambang Pacul berarti Mahfud MD deh. Nah, kan sekarang ada Berarti ketua. nggak bisa dipercaya dong Ada untuk temannya ketua KPK kan sekarang yang aku dipanggil kan, namanya Pak Agus. Agus Raharjo. Dipanggil kan, karena dia ikhlas dipecat, nggak bisa dipecat presiden ya sudah nggak mau kan. Kalau Mahfud MD ditelepon presiden ya selesai juga kan. Kan mentoknya di sana kayak Bambang Pacul. Ya, itu makanya saya sih inginnya mendengar debat-debat yang benang-benang merah itulah ya. karena Apa gini Win, akar-akar kenapa harapan kita kan pengen dalam debat itu banyak tajam soal gagasan.
soal program. benang merah Ya. lah. Tapi karena format debat yang dibuat KPU itu terlalu normatif, Kaku ya? Ya, kaku, itu yang maka membuat ya? susah menggali. Saya kan dulu ketua KPU. Oh, oke. Ya, kemudian waktu ketua KPU menyelenggarakan debat, memang aturannya di PKPU begitu. Sekian detik, Apakah sekian formatnya menit. memang harus gitu ya? Iya, formatnya begitu. Dan jadi KPU menyelenggarakan debat itu tekanan mentalnya kuat untuk menjaga irama supaya kita netral. Masalah timing waktu. 1 menit harus 1 menit, 2 menit harus 2 menit. Kemudian siapa gilirannya, jumlahnya harus sama. Kalau kita round down hitung semua, Sama berapa menjaga. kali Ganjar ngomong, berapa kali Prabowo ngomong, berapa kali Anies ngomong, itu harus sama. Sama. Durasinya sama, waktunya sama, jumlah kalinya ngomong harus sama. Tapi evaluasi debat kemarin, saya anehnya beli panelis kok. Ngapain KPU bayar panelis yang ditugaskan cuma untuk mau membuka undian kayak gitu? Kan harusnya ada sesi tanya. Memang dari Iya. dulu begitu, Win. Dari dulu Waktu begitu? saya ketua KPU juga panelis itu Bukannya gini, panelis kita harus ngomongin ada- dapur ya, dapur debat. Nah, karena saya pernah jadi ketua KPU. Oke. Kita melaksanakan debat nih, debat pilkada gitu ya. Saya ngomong debat pilkada. Kita mengundang panelis yang sesuai dengan tema. Kemarin kan temanya HAM, temanya soal demokrasi. Pasti yang kompeten di situ. Iya. Panelis ini rapat di situ sesuai dengan kompetensinya, diskusi membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah membuat pertanyaan-pertanyaan, disaring, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru dipilih yang mana nih pertanyaannya. Kita komisioner nggak tahu yang dipilih. Yang memilih pertanyaan menjadi yang akan disampaikan dalam debat itu panelis. Tapi kalau Nah, kalau gitu. panelis bertanya langsung, Nah, Ren, pasti subjektif finalis Kemudian gitu ya. begini, Itu. setelah pertanyaan terkumpul kan gitu ya, Ya. dikumpulkanlah jadi beberapa item pertanyaan, kemudian diundi yang mana dapat Ya. pertanyaannya. Oh, berarti pertanyaan itu sebenarnya panelis yang bikin. Panelis Ya. yang bikin. Oh, Misalnya berarti- ada 20 pertanyaan. Itu kan ada ngambil Oh, gitu. undian-undian kan. Kalau model kayak Erwin bertanya nih posisi penalisnya posisi- kan dulu subjektif jadinya. Debat Pilgub Bali kayaknya panelis ikut bertanya Nggak kalau nggak ada, salah ya. nggak ada. Membaca aja, membaca. Nah, kemudian setelah pertanyaan itu kumpul, mulailah debat, panelis hanya datang aja nonton. Atau diminta mengambil undian-undian itu. Atau kalau enggak calonnya yang ngambil. Pertanyaan sudah siap, pertanyaan dalam bentuk sudah tersegel semua. Kita komisioner nggak tahu tuh pertanyaan yang mana akan muncul, nggak tahu sama sekali. Nah itu tugas panelis sampai di situ. Nah harusnya dengan debat capres ini, dengan sekarang area media sosial dan sebagainya, panelis itu ditingkatkan perannya sampai dia bertanya, sampai dia Itu udah masalah menyangga, ya. kemudian menggali lagi pertanyaan-pertanyaan itu dari jawaban-jawaban capres dan cawapres. Baru harapan kita masyarakat tahu gagasan program kerja Ya, dari masing-masing capres. harusnya begitu. Tapi kan panelis juga gini, subjektifnya ada. Nanti ketemu calon yang tidak dia sukai, Nah, unsur karena itu yang kan akan dipilih kan muncul. memang yang sudah tidak ada Harusnya kan- afiliasi. Ya, Oh, kalau sudah ada soal jaringan. dikasih kan dia tidak tahu soal ini akan dapatnya siapa. Kan itu masalahnya. Nah kemudian yang berikutnya soal waktu aja. Tapi sekarang saya lihat dengan waktu 1 menit, itu dulu waktu saya jadi Beli Amuro beli misalnya di Pilgub Bali debat yang memilih panelis itu siapa? KPU. 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 Sesuai dengan tema. Boleh nggak kita daftar jadi panelis? Nggak bisa. Enggak deh. Oh, nggak bisa. Kalau boleh saya mau daftar jadi panelis gitu. Jadi moderator aja. Oh, Ya. gitu. Itu cuma jadi tukang pandu aja, Oh, memandu, enggak. Kalau memandu siapa moderator saya nggak bertanya bisa yang berikutnya. formal-formal. dan segala macam. Formal dibaca. Saya pernah jadi moderator juga. Moderator sambil ngerokok boleh, oke gitu. Harapannya kan gini, panelis itu bisa menggali, kemudian antar calon bisa saling menggali juga. Sebenarnya Gitu. kan ini debat yang dirancang ini kan lebih kepada calon dengan calon yang sering menggali. Kan dia bertanya kan ada pertanyaan. Tetapi saya melihat debat kali ini Udah menarik dibanding udah calon Ya. yang menggali. Iya. bandingkanlah moderator debat gitu. 2019. Yang lebih dibahas kan Ira Kusno, Iya. si moderator daripada antar capres. Tapi yang sekarang ini yang menarik. Maka saya bilang pedas, tetapi saya melihat dalam debat kemarin aura yang kelihatan ini adalah dua aja antara Anies dan Prabowo. Ganjar agak ketutup karena Ganjar posisinya kan ada nyerang Prabowo soal MK, tetapi membela Jokowi soal IKN.
Nah, itu. Kan gitu. Itu yang aneh kemarin saya gini. Maka posisinya Saya kan nonton sambil nyetir kemarin. Tapi kan. kalau positioningnya nggak jelas. Kenapa kalau ini? kalau IKN itu kan keputusannya undang-undang kan lewat Ya, artinya bukan DPR. begitu. Itu bukan soal Ya. substansinya, Berarti tapi soal strategi. jangan-jangan Soal Ya. strategi. Ganjar ini cuma calon bonekanya gini, PDI ini gitu. Enggak lah. Kalau saya makanya. lihat justru Anies yang dari awal dia posisinya berseberangan terus dengan Prabowo. Jadi yang kelihatan kemarin dalam debat itu dua ini aja. Coba lihat di media sosial. Nah, artinya debat kemarin itu posisinya biasanya kan Prabowo tuh cenderung oposisi. Sekarang kan dia menempatkan diri sebagai Ya istilahnya basis jadi kekuasaan. malah jadi jubirnya Jokowi lagi Ya, seolah-olah kan. artinya kekuasaan. Padahal Prabowo ya cuma menteri kan, menteri dan tidak ada kekuasaan anak kan tidak masuk di sana sebenarnya. Kalau Anies jelas oposisi dia posisinya. Sedangkan Ganjar kan posisi saat ini partainya sebagai partai penguasa. Ya artinya setengah penguasa, setengah Makanya posisi oposisi. kemarin Ganjar agak kurang kelihatan karena mau ngambil posisi nyerang sepenuhnya juga nggak bisa. Kan terlihat aja lah faktanya kemarin. Soal MK dia nyerang Prabowo, soal HAM nyerang Prabowo kan. Pertanyaan soal HAM, tapi soal IKN mendukung Jokowi. Kalau Anies dari awal tuh soal HAM, soal demokrasi, soal IKN selalu berseberangan dengan Prabowo. Jadi yang lebih kelihatan kemarin saya melihat antara Anies dan Ganjar. Sama ini debat Prabowo, ini kan antara sama, Anies dan Prabowo. Ganjar agak ketutup. sama debat ini posisinya ketika 2009 lah benar ketika SBY Budiono, JK Wiranto sama Mega Prabowo. Posisinya JK Wiranto kan JK pada saat itu masih wakil presiden kan. Sama posisinya kayak Ganjar. Ganjar kan posisinya satu sisi partainya masih ketua DPR kan. Artinya keputusan undang-undang IKN itu adanya di DPR, keputusan parlemen kan. Nah, sekarang posisinya tidak di penguasa secara eksekutif. Jadinya ketika itu keputusan berada di eksekutif, ya Ganjar posisinya oposisi. Tapi ketika keputusan itu ada di parlemen, DPR, ya Ganjar sebagai penguasa. Karena itu produk parlemen, undang-undang itu. Nah, kemudian dalam debat itu saya kemarin melihat begini. Anies lebih banyak menceritakan soal keberhasilannya dirinya di DKI, Ganjar menceritakan soal kinerjanya di Jateng. Kalau Prabowo jadi jubirnya Jokowi. Tapi ada yang memang debatnya Prabowo kali ini dari 3 debat yang sudah dia ikuti ya. Ini yang paling menarik. Ini yang artinya ini berbalik 180 derajat. Biasanya kan Prabowo itu cenderung jadi oposisi tulen, bocor, kekayaan alam kita hilang itu kan. Ya. Oh, sampai Kemudian gebrak meja gitu kan. Itu Gebrak. sekarang kan posisinya harus bertahan Ya, bahwa ya. Jokowi ini sudah bagus. sudah gini, sudah tahu gimana rasanya di dalam gitu. Iya, intinya begitulah. Artinya kemarin Prabowo lebih banyak bertahan. Iya. Anies lebih banyak menyerang Prabowo. Ganjar ragu-ragu antara pernah Artinya menyerang debat dia. di antara 3 Ini Ganjar itu. ini karena di Wale ada tuh gambar-gambar di medsos tuh, yang lain berantem, Ganjar cuman makan kacang gini. Gitu. Ah, Jadi posisinya kan dua, Wen, jelas kan. Secara eksekutif Ganjar pada posisi tidak di eksekutif kan, di pemerintahan kan. Ganjar kan gubernur dan sudah selesai kan. Kalau dari sisi partai dia masih sebagai ketua DPR partainya. Sebagai artinya penguasa di legislatif. Kan beda sisi. Saya kira debat berikutnya akan lebih seru. Kalau berbicara undang-undang, kayak Ganjar akan berposisi sebagai tapi penguasa. Ganjar dalam HAM berani dia menggini Prabowo. Ya, betul, Ya. betul. Tapi Benar. Prabowo cenderung tidak berani terlalu menyerang Ganjar itu. Itu makanya saya lihat dalam waktu dia Istilahnya begini, yang terlihat saling sliding itu lebih banyak antara Anies dan Prabowo. Anies dan Prabowo, ya. Saling sliding, saling tackle gitu ya. Makanya Oposisi, yang ya. viral kan mereka berdua yang viral. Oposisi Gitu. dan Apakah penguasa. ini debat kemarin semakin menegaskan bahwa
kalau Ganjar ataupun Prabowo terpilih akan sama aja euforia pemerintahan di Indonesia ini. Tapi kalau Anies itu bisa jadi berubah gitu. Udah berubah lah. Sekarang kan posisinya nanti ada Perindo nih. Partai Perindo itu jelas targetnya seperti apa untuk Indonesia sejahtera. Si harus gitu cara itu gitu. Kan clear kan untuk Indonesia sejahtera kan. Kalau Pak sekarang kan posisinya Belan ini kan medianya kan sudah semua punya. Ada di Anies medianya Metro CS. Kemudian di Prabowo ada sekarang udah nggak ngitung media-media gitu, media mainstream, sekarang media sosial. Media mainstream itu udah nggak bisa. Tapi kan membentuk secara opini. langsung debat kan harus di TV itu. Tapi yang rame itu kan di medsos. Medsos. Cuplikan-cuplikan antara Prabowo dan Anies itu yang rame kan. Nah, Ganjar ya ada sih bagusnya, Ganjar juga emosinya stabil sekali. Tapi kalau Storytellingnya kuat. posisinya Saya suka kira-kira dengan dari debat kemarin tuh, kalau misalnya pencoblosan hari ini, siapa menurut Pak D menang? saya belum berani menentukan. Kalau saya Ganjar. belum. Itu belum menentukan. Belum menentukan. Mungkin nanti setelah debat ini Pokoknya ada saya survei yakinnya lagi. gini, posisinya pada saat 2009 ke 2014, SBY itu kan berdiri sendiri dia. Berat loh mengakhiri jabatan itu sangat berat. Di Indonesia itu ketika mengakhiri jabatan itu berat. Makanya jeblok kan. Ini Jokowi ini kan setahun ini berat ini. Kritik ini apalagi ditambah Makanya dia dengan menyiapkan Prabowo Gibran ini kan untuk sebagai gini. apalagi menyiapkan Kalau untuk sampai kalah ini boy berat. memposisikan diri untuk sampai di Kalau finish sampai saja susah Anies- kayak SBY. Kalau sampai dulu. Anies yang menang berat Jokowi karena EKN kemungkinan tidak dari statement dia kemarin nggak ya, lanjut. ngapain tuh harus pindah ibu kota kan dia sudah statement Artinya begitu. Persoalan di Jakarta jangan ditinggalkan Ya. kan gitu statementnya Anies pada saat meskipun Anies tidak debat dengan pernah Ganjar tegas kan. menolak kan saya tolak itu tidak pernah ada statement dia gitu. Tapi ramanya antara Ganjar dengan Prabowo soal IKN sama. Ganjar juga sekarang kan terakhir-akhir ini Tapi semakin kalau lihat mendukung presiden Win, ya, kita ini kan ada istilahnya histori yang harus diingat. Bung Karno dari Blitar, Jawa Timur. Pak Harto dari Kemesuk kan Jogja. Kemudian Pak Habibie posisinya terpilih karena Pak Harto berhenti. Terpilih karena ada yang berhenti kan gitu. Kan tidak masuk hitungan. Kemudian dilanjut Gus Dur. Gus Dur posisinya diberhentikan sama kayak Bung Karno kan diberhentikan. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Mega Jawa. Nah, Bu Mega berarti nggak Jawa, pernah kan? terpilih secara langsung berarti dia. Iya, belum. Hanya gara-gara Udah hasil dimaksulkan. kudeta itu Ya. kan? Kemudian SBY Jawa, Jawa Timur. Kemudian siapa namanya? Jokowi Jawa Tengah. Yang Jawa itu saat ini itu kan cuma satu. Ya kan yang jelas orangnya Jawa kan cuma Ganjar. Sudahlah selesai. Pokoknya Ganjar. Tapi kan udah- belum tentu Ya kan, suaranya ke sana kan. Tidak bisa melawan alam, Karena Ben. Kalau kita bicara polarisasi story katanya. sejarah pemilihan sama kayak orang di Bali itu, ya calon menang di Nusa Penida ya dari gini kan gitu ya saya. Kalau di Tapi udah Denpasar pecah katanya suara di Jawa itu. Ke Prabowo ke Ya kan. apalagi ada Caimin di Anies itu katanya kan. Caimin kan dari Jawa Orang mana? kan milihnya presiden bukan wakil presiden. Kan paketannya cuma pelengkap kan calon wakil presiden hanya untuk menambah pemilih aja. Debat kemarin itu artinya debat kemarin itu menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih baik-baik saja. Ya. Masih baik. Masih baik. Artinya debat kemarin berjalan lancar. Saling sliding ada, saling tackle ada. Gini ya bilang baik-baik saja itu. Pilpres jalan terus. Kondisi di bawah juga kondusif. Artinya masyarakat sudah tahu bahwa selesai Pilpres mereka akan bagi-bagi kursi lagi. Artinya kalau tiap Entah melihat itu demokrasi alasannya- saat ini itu ya tahun ini saya lihat demokrasi ini masyarakat semakin matang. Ya. Semakin matang buktinya dia debat gini debat
tidak seperti dulu ada bakar-bakar bendera, bakar ini. Ya kalau Karena baliho-baliho sekarang sudah robek itu, semakin transparan. ya baliho-baliho robek itu mungkin kena angin. Saya melihat gitu gini, lah. kemarin waktu awal-awal putusan MK, Ya. kemudian Gibran jadi cawapresnya Prabowo, kan banyak isu soal muramnya demokrasi, mendungnya demokrasi. Itu kan seolah-olah di akar rumput nanti akan panas gitu. Tapi setelah kita melihat debat, wah ini menarik kemarin tuh saling sliding, saling tackle. Setelah itu Kalau- mereka senyum sebagainya. Kemudian lihat di media sosial menjadi bahan candaan gitu kan. Artinya masyarakat sudah paham, selesai debat, selesai pilpres, mereka akan bagi-bagi kursi Kalau lagi. Entah kalau isunya saya melihat debat rekonsiliasi itu atau isunya yang lain. politik ini pada gini. Kalau saya melihat seberapapun kekecewaan dengan masyarakat, artinya masyarakat melihat keputusan MK, tapi masyarakat rasa nasionalisnya itu masih tinggi. Kan mereka kecewa dengan keputusan MK, sampai MK-nya diberhentikan kan. Kecewanya bukan kemarin ampun. Anies ada menanyakan itu ke Ya, Prabowo. Iya, kan. tapi kan tidak. Kembalikan ke masyarakat, kalau Nah. memang tidak suka jangan pilih saya gitu kan. Intinya kan gini, Win. Artinya orang yang kecewa itu sudah biasa dan menghadapi demokrasi. Karena di Indonesia emang Iya kan? Iklimnya Kalau nggak gitu emang kan, KKN. kalau di daerah lain sudah ribut, Dalam udah kemarin demo kan. soal demokrasi kan kenapa menarik. dianggap biasa? Karena kebanyakan politisi emang begitu. Nah itulah faktanya. Faktanya memang begitu kan. Siapa yang tidak Ya, ingin buktinya kan melanjutkan kekuasaan Jokowi gitu kan. Jokowi jadi presiden, Prabowo bisa jadi menteri, kan sudah clear kan. Dulu paling istilahnya bocor kan gitu aja terus. Sekarang kan sudah Ya, mulai lain kan. Itu kemarin Sudah. menarik, saya senang soal demokrasi itu. Iya. Jadi pertanyaan Anies ke Ganjar sama dengan pertanyaan Anies ke Prabowo sama dengan pertanyaan Ganjar ke Prabowo. Iya. Dan pertanyaan Prabowo di situ kan naik tensinya dia, naik tensinya seperti Erwin tadi bilang, kita serahkan saja ke masyarakat gitu. Tapi retorikanya Anies dan Ganjar tuh kurang lebih sama, bahwa tidak boleh dong keputusan yang salah secara hukum itu, yang salah secara etik itu dibenarkan secara hukum. Jangan berlindung soal etik di balik hukum kan gitu. Iya. Kedepankanlah etik gitu. Nah, tapi Prabowo kan menjelaskan, kan kalian tahu juga lah kan gitu. Iya. Kita sudah sama-sama dewasa, tahu juga dalam politik kan begitu. Serahkan aja ke masyarakat gitu kan. Nah, artinya masyarakat juga menerima fenomena ini, bahwa sudah menjadi keputusan MK final dan mengikat jalan. Mahfud MD pun mengatakan demikian kan. Gitu kan. Secara hukum memang salah putusan itu. Secara etika hukum lah. Ya, secara etika salah putusan itu. Tapi putusan MK kan final dan mengikat, ya sudah, kalau sudah jadi putusan ya jalankan saja, kita ikuti aja proses ini. Mahfud MD aja paham soal itu. Ya, Akhirnya karena masyarakat juga artinya Mahfud MD memahami kondisi itu karena disinilah diuji jiwa besar, Kedewasaan, jiwa besar untuk mempertahankan negara ini biar utuh. Kalau kita ributin itu aja terus masih banyak persoalan lain. Ya. Banyak guru yang gajinya cuma 500 dan lain-lain kan, faktanya di lapangan masyarakat masih susah kan. isu itu udah mulai Ya, tenggelam sekarang kan. tenggelam Isu aja. itu udah mulai hilang. Sekarang kan yang menjadi problem kita saat ini, seberapa cerdas pemilih, nah, kan gitu. Kalau ketika etika hukumnya dilanggar, seberapa cerdas masyarakat kita akan memilih. Ketika orang menjadi calon, secara etika hukum sudah dilanggar, kan jelas MK-nya diberhentikan. Nah, artinya sekarang masyarakat yang memilih. Kan masyarakat ya, Erwin, saya. Persoalannya banyak kan begini, itu. Pak Gu. Persoalannya masyarakat itu dalam tataran terendah di pemerintahan tata negara itu sudah begitu, subjektivitasnya tinggi. Siapa kedekatan itu dapat gini kerja gitu. Ya, istilah-istilah orang dalam gitu. Ya, orang dalam Ya, itu. artinya Jadi kan- masyarakat nggak peduli sebenarnya dengan kasus MK ini gitu loh. Oh, nak mulok itu emang begitu. Memang Nah, inilah negara tugas ini. kita, kan? Jadi tidak akan mempan itu menurut saya. Makanya Ya. tetap survei Prabowo itu tetap tinggi, tetap Ya, Prabowo Gibran. kita lihat aja lah, akhir-akhir ini isu demokrasi yang diusung kemarin itu udah mulai redup kan. Nah, udah mulai redup, artinya menyerang dengan isu demokrasi sudah nggak berhasil. Buktinya aja elektabilitas semakin turun. Dan itu disadari oleh kubunya Ganjar. Maka terakhir-terakhir ini kubu Ganjar mulai
mengapresiasi programnya Jokowi. Salah satunya Ganjar datang ke IKN. Dengan terakhir-terakhir ini datang ke IKN. Kemudian pertanyaan di debat kemarin, Ganjar pro IKN, gitu kan? Itu artinya mereka menyadari isu demokrasi sudah nggak laku lagi dan itu kalau Ganjar tolak IKN kan salah juga kan, artinya itu produk undang-undang. Bisa jadi elektabilitasnya turun lagi kan. Tapi Anies kok berani dia seteman begitu? Kan ini yang nolak kan partainya satu itu PKS. Karena ininya basis pemilihnya udah jelas. Basis pemilihnya Anies udah jelas. Basis Kalau pemilih Ganjar Anies gimana itu basis pemilih Anies yang memang pro perubahan. Pro perubahan ya oposisinya dari Jokowi kan. Okay. Kalau Ganjar ikut menolak IKN, suaranya nggak akan didapat oleh Ganjar, justru semakin didapat oleh Anies. Jadi salah biar kalau terjadi diferensiasi gitu ya. Positioning istilahnya, positioning dalam pilpres ini. Makanya Ganjar kebingungan dia nyari diferensiasinya Ya. itu. Kalau nolak udah Anies gini. Kalau dukung udah Prabowo. Saya lihat kemarin Makanya Ganjar ini Pokoknya akan nanti putaran kedua menurut kalian Debat. Bonde dan gini nggak, maksudnya putaran kedua siapa nih yang akan ronde siapa dua yang apa ronde putar? pertama siapa yang akan tumbang nih gitu loh. Kalau menurut saya sih yang ronde pertama Pak De lu nah. Pak De, menurut Pak De siapa yang akan tumbang menurut? Kalau misalnya Ganjar ini berhasil positioningnya ketemu di bulan-bulan Desember Januari, dia kan kemarin pakai baju satset itu, Satset. maunya kan cepat-cepat gitu kan, tapi Ya, dalam debat nggak muncul satsetnya. Kalau dia berhasil memulihkan positioningnya dengan baik, gitu kan, saya pikir bisa jadi Ganjar Prabowo putaran kedua. Ganjar Prabowo, Ya, oke. masuk Anies putaran kedua. kalah, ya. Kalau berhasil memulihkan, mencari positioning yang tepat. Tapi kalau positioningnya masih gamang begini terus, bisa jadi Prabowo Anies. Makanya Oke. Ganjar kemarin cepat berbalik arah. Dari menyerang dengan isu demokrasi, beralih lebih banyak memuji Jokowi. Karena dia sadar. Makanya positioningnya Ganjar Mahfud ini harus tepat. Di ronde kedua nanti posisinya harus jelas lagi. Supaya publik itu bisa membedakan. Oh, Ganjar ini, Prabowo gemoy, dan si Anies perubahan, gitu kan? Dengan selepetan yang lucu itu kan? Kalau Prabowo dengan gemoynya, Ganjar belum kelihatan nih yang mau diusung. Saya pikir kemarin pakai satset itu ternyata Cepat gitu. belum Tapi optimal kalau juga. yang Kalau prediksi Eji gimana? kalau debat berikutnya kan ada dua hal yang sangat strategis nanti ini Nggak, isunya. siapa yang akan tumbang dulu artinya nih? isunya kan nanti ketahanan pangan. KTI kan Prabowo. Berarti menurut Eji belum bisa diprediksi siapa yang akan tumbang. Pasti yang akan tumbang itu Prabowo. Prabowo Gibran pertama tumbang. Iya, kalau saya. Berarti Ganjar Mahfud Anies Ganjar. Di gini, Putaran kedua. Karena partai pendukung. Nah, kan jelas kan. Nanti debat. Nah, wait telepon yang coba wait. Nggak boleh ngomong kalah kan? Nggak Nah, coba boleh. wait saya tanya ya. Kalau wait saya tanya, nanti pas debat. Prediksi Iya. win. Nah, kalau Prabowo ditanya alutista yang bekas dibeli yang dulu pernah ditolak gimana? Iya kan Ya, kan nanti emosi nanti kita nggak pasti. bisa jawab sekarang. Nanti Nggak kita bisa, nunggu tunggu lah. aja. Ya, Nanti kita artinya debat berikutnya posisinya Ganjar dan Anies yang akan Ganjar muncul. masih gampang sekarang mau Belum apa ya, ketemu, positioningnya belum ketemu. Karena kan positioningnya dia di cara mana? dia menyerang itu kan tidak dalam satu kesatuan Contohnya aja lah fakta. Nyerang Jokowi setengah-setengah. Terlihat di nyerang. debat tadi. Tapi kan Debat Medan bisa kemarin. diserang. Positioning itu menentukan pada saat debat itu kelihatan. Iya. Kan karena positioningnya belum jelas, di dalam debat juga memuji iya, menyerang iya kan, jadi publik jadi bingung juga nih maunya gimana sih Ganjar ini gitu kan. Ya kita berharap kan Ganjar ketemu positioning yang jelas nih biar bisa lolos putaran kedua. Ya saya berharapnya sih Ganjar timnya cepat menemukan posisi ya dalam politik namanya positioning ya. Biar jelas publik bisa menangkap dengan jelas pesan yang dibawa ini nanti gitu. Apalagi dalam menentukan pilihan nanti gagasan program itu tidak banyak menentukan. Yang menentukan itu ya ini soal selepetan, soal canda-candaan, sliding-slidingan ini yang Tapi yang kemarin kenapa beli tidak muncul
branding Gemoy-nya itu, ini ada postingan menarik ini ini dari akun Instagram paling kontroversi di Indonesia ini, telur ya. Nah, ini dia tulis begini. Dari debat Capres perdana akhirnya menjawab pertanyaan kenapa paslon 2 Prabowo Gibran paling banyak menggandeng influencer dan pasang iklan di TV. Karena Gemoy-nya Prabowo cuma gimmick, dia tetaplah Prabowo dulu yang gampang marah dan sulit mengontrol emosi gitu. Kan gini, karakter orang itu nggak bisa diubah seketika. Nggak bisa, tapi branding Gemoy dan branding dia di media sosial yang selama ini itu nggak terlihat di debat kemarin. Betul, dalam debat kemarin Prabowo agak susah mengontrol Gemoy-nya itu. Harus ditanya soal HAM, dia agak emosi, naik tuh tensinya. Ditanya soal etika MK dan putusan MK, naik lagi. Tapi begitu saat dia bertanya tentang pupuk, dia ditanya balik sebagai ketua KTI kan diam. Dan beberapa hal juga dia agak kesulitan menjawab. Nggak harus, maksud saya itu setelah selesai debat itu kan ada sesi gini tuh, salaman itu, habis itu harusnya kan goyang Gemoy juga kan kemarin kan malah buru-buru pulang, digerunyung wartawan, tidak meladeni wartawan, kabur. Prabowo Gibran, sementara Ganjar Mahfud tetap kooperatif dengan media, Anies kooperatif. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi publik ini. Nanti kalau Iyu jadi presiden, gue nggak pernah dapat informasi transparan nih. Nah, di wawancara media selalu kabur. Kita melihat gini, di Google aja dulu mengapa orang joget untuk menghilangkan apa kan? Ini kan gini, dalam politik, gini Pak Gong, dalam politik itu branding itu perlu, personal branding namanya, personal branding. Dalam 2 pilpres sebelumnya yang Prabowo kalah, dia kelihatan karakternya keras, temperamental muncul kan. Cara itu kalah terus. Nah sekarang mungkin saja timnya membranding ulang nih, rebranding istilahnya si Prabowo ini dari keras temperamen menjadi lucu. Tapi menjadi semua Gemoy. itu branding selama ini itu tapi dalam debat dari ini debat kemarin gitu loh. Mungkin saja ya saya melihat Prabowo itu tidak bisa mengontrol emosinya. Maka alasan itulah saya yakin Prabowo tidak lolos putaran kedua. Tetapi dalam berapa momen Prabowo bisa memulihkan itu. Dia ada gerak dikit, ada senyum dikit. Ada gerak dia dikit tahu, gitu ya. Dia tahu bahwa kelewatan di situ, di luar posisi rebranding yang dibentuk kan. Tetapi kalau kita melihat Anies dan juga Ganjar memang sudah karakternya begitu kan. Cerdas, kemudian santun kayak Ganjar. Tapi kalau saya melihatnya gini Pak De. Ya supaya kalah Pak. Kalah biasa sepak bola apa trauma apa. Intinya emosional itu jadi trauma. Politik santuy gembira itu cuman gimmick berarti. Itu namanya branding. Gimmick yang dipaksakan. Branding beda ya. Kalau branding itu gini, sebetulnya branding itu harus sesuai dengan karakter dan DNA orang itu. Masalahnya ini 180 derajat karakter orang emosional di branding happy gitu. Kan posisinya juga sama di Pilpres 2019 ke 2024. Kan jelas posisinya awalnya jadi tukang serang itu oposisi betul. Jadi makanya harus begini, dibuat Gemoy. Seharusnya branding itu, personal branding itu harus sesuai dengan karakter dan DNA orang itu. Begitu tidak sesuai, kemudian dalam posisi-posisi terdesak atau genting akan muncul kembali DNA aslinya. Kalau saya yakin Prabowo tidak mampu menjaga konsistensi Gemoy ini sampai akhir, itu untuk lolos 1 putaran susah. Nah, kan susah kan? Lolos 1 putaran. Tapi kalau masuk ke putaran kedua masih bisa. Kalau saya melihat nanti debat ini kestabilan emosi akan menentukan sekali dan akan kelihatan ketika kita ditanyakan pekerjaan yang sudah kita lakukan di Kristisi. Kemarin kan belum pekerjaannya hanya isu HAM itu sudah gini. Sekarang ditanya food estate, nah selesai. Habis itu alutsista bekas sudah.
Karena saya melihatnya, mohon maaf ya, di 2014 masih Prabowo Hatta kan. Saya kan hampir tiap hari lah, keseharian lah membuat itu belajar gini. Nah saya jujur aja 2014 joblosnya Prabowo Hatta. Dari pasar saya nggak jadi caleg waktu itu, sibuk ngurus pilpres kan. Nah saya tahu lah begitu, aduh gitu. Tahulah makanya ketika saya meyakini Prabowo nggak lolos putaran kedua di debat berikutnya ini, materinya ini adalah apa yang paling membuat Haji? Karena emosi itu. Emosi pertama, kemudian food estate itu isu yang sangat viral. Ketahanan pangan tuh singkong yang gagal itu kan fakta. Ya bagi Haji sangat viral, bagi netizen generasi milenial dan Z belum tentu kan. Ya, kemudian dilablas dengan goyang gemoy, tapi sebenarnya netizen itu sebenarnya sudah jujur ya. Generasi Z itu pada saat pemilihan, makanya kan dia yang paling sering diginikan, disosialisasikan pemilu. Ya. Rata-rata di menjelang pemilu tuh lihat begini. Apa? Ketiduran ya. Kebanyakan ketiduran. Nah, karena dikasih arah ber gitu. Kan begitu kebanyakan ya kan. Makanya kan cara golput kan ada di sana banyak. Coba sosialisasi KPU. Beliau kan KPU Pak De. Yang mana yang dicari biar datang memilih tidak golput? Generasi yang mana? Kan generasi itu kan. Ada SMA, ada kuliah. Ya artinya posisi memang satu itu, sisi benar. Jumlah milenial, zilenial sekarang kan hampir 56%, 60%. Tetapi kalau kita melihat perilakuan anak muda itu, selamat yang jadi KPU ya, partisipasinya rendah kalau anak muda. Ya? Rendah. Oke. Karena cenderung muak mereka. Ya, apalagi sekarang kan muak dengan situasi demokrasi sekarang dan sebagainya gitu kan. Karena dia sekarang kan tinggal baru. begini, siapa dari ketiga paslon ini yang mampu menarik rasa memiliki dari generasi milenial zilenial, dialah yang dapat. Karena Gibran memang dia anak muda, cuman dia men-branding dirinya itu seperti politisi tua gitu loh. Betul. Ya. Justru yang terlihat representasi anak muda justru Prabowo. Gibrannya justru tidak terlihat mewakili anak muda. Ganjar dapat milenialnya. Kurang humorisnya sih Gibran itu. Ya. Ganjar ada di senyumnya kurang gitu kan. Pemilih humorisnya kurang. muda dia Ganjar. Mahfud juga pemilih milenial juga banyak karena dia berpengalaman, cerdas, integritasnya bagus. Nah, kalau anak muda banyak suka keuntungan bagi Mahfud Bali, ini. siapa yang capres yang paling misalnya kalau dia terpilih Bali itu paling diuntungkan itu dari 3 pasangan ini siapa? Ganjar ya? Ya Ganjar. Secara politik kan Bali ini dominannya kan PDIP. Artinya hubungan kedekatan itu kan pasti, karena saat ini kan kepala daerah masih posisi PDIP yang lebih banyak. Artinya kedekatan itu akan bicaranya partai kan biasa, satu warna. Kemudian jatah menteri ya jelas lebih banyak kan. Karena tokoh-tokoh Bali yang layak jadi menteri kan masih banyak di PDIP di Bali. Kalau posisi di partai yang lain kan masih belum kan. Tuh. Kalau beli melihat gimana? Mana? Maksudnya gimana, Win? Lebih menguntungkan Bali. Yang mana paling menguntungkan Bali kalau jadi terpilih ini gitu loh. Saya pikir antara Prabowo dan Ganjar siapapun yang terpilih sama. Karena apa? Saya melihat nanti di akhir karena mereka punya ideologi yang sama, senyawanya sama gitu kan, nasionalis. Siapapun yang jadi mereka pasti akan gabung lagi. Tapi saya ingat jadi statement waktu Ismail dan tim TKN Prabowo Gibran sini. Kalau Prabowo terpilih, Bandara Bali Utara berarti lebih menguntungkan Prabowo dong, karena akan ada Bandara Bali Utara. Mungkin lah. Kok nggak mungkin sih? Gimana? Gini ya. Gimana itu? Gimana mau sementara buat Megawati jangan berharap dan Koster jangan berharap 10 tahun ini ada Bandara Bali Utara, udah nggak ada itu gitu. Kita bicara sejarah. Nah, gimana? Sejarah lahirnya PT Bibu itu kan dari presiden direkturnya kan jelas Mangku Keke, aktivis yang ada di Teluk Benoa. PT Bibunya? Iya, artinya itu saya kan dengar TWBI benar nggak itu ya? Ya, berpaket lah dengan itu. Benar itu? Iya, karena kan fasilitas. Berarti yang akan membangun kalau Prabowo terpilih itu
TWBI yang membangun gini. Artinya konsorsium investor itu. Konsorsiumnya. Ini deh, Wen. Ide membangun bandara Bali Utara, keluarlah PT Bibu. Oke. Itu dibuat karena kepentingan sirkuit direklamasi Teluk Benua. Berarti keterkaitan tuh reklamasi Teluk Benoa dengan Bandara Bali Utara ini terkait. Jelas, baca aja rencana strategis bisnis Bandara Bali Utara. Dan rencana berarti- strategis bisnis daripada sirkuit di Teluk Benua Berarti yang syarat reklamasi. mereka bisa membuat Bandara Bali Utara harus ada sirkuit sehingga turis bisa jangan terus dibalik, datang. jangan dibalik, Wen. Gini. Gimana? Syarat untuk membuat sirkuit harus ada bandara yang representatif, bisa menampung Berarti pesawat-pesawat. bandaranya dulu baru sirkuitnya. Nah, di sirkuit dibuat harus ada bandara. Kayak Mandalika begitu jadi sirkuit, dia buat bandara diperluas. Sekarang sudah ada sirkuit di mana dipindah ke Mandalika, berarti nggak jadi dong bandaranya. Iya, artinya sirkuit MotoGP-nya pindah kan, sirkuit F1-nya kan masih lisensinya dipegang. Oh. Kedua, awalnya kan 2 sirkuit. Wen, gini Wen. Untuk mau mengangkut satu buah mobil balap atau motor balap, itu diperlukan dua pesawat kargo. Bandara Ngurah Rai tidak bisa menampung parkir pesawat kargo yang membawa alat-alat balap. Sekarang kan direklamasi, diperluas karena waktu KTT G20 kan minjem tempat parkir di Lombok dan di Banyuwangi kan. KTT G20 kan minjem parkir pesawat. Karena kekurangan gini ya. Karena memang nggak ada, kecil dia ada cuma 11-10. Berarti kalau buat Bandara Bali Utara tanpa adanya perhitungan tadi itu akan mubazir. Nah, sekarang bagaimana caranya mendatangkan wisatawan secara banyak mendadak? Besar dengan mendadak. Sirkuit itu bisa mendatangkan 300.000 orang 300.000. per sekali event. Di sirkuit itu kan ada motor ya, ada MotoGP, Superbike, ada MotoGP Asia, ASEAN, sono Asia Pasifik. Kan banyak. Katanya Prabowo akan berkomitmen untuk itu. Berarti Ya sekarang untuk membangun sebuah bandara, biar enggak Bandara Bali Buleleng seperti Bandara Kertajati. Turisnya nggak ada. Buat bandara tidak ada datangan wisatawan yang jelas. misalnya oke, dibuat Bandara Bali Utara, terus itu tetap reklamasi Teluk Benua dijalankan gitu. Ya buat sirkuit dong, buat sirkuit dulu atau Disneyland yang seperti di Teluk Benua. Di Teluk Benua itu ada Disneyland, ada butik-butik seperti di Singapura, kemudian ada sirkuit. Coba lihat Teluk Benua secara jujur ya, objektif ya Win ya. Itu kan landasan pesawat, masa di bawahnya dibangun hotel, kan orang nggak bisa tidur. Sebenarnya di bawahnya kan dibangun sirkuit. Oh, dulu rencananya sebenarnya mau dibangun sirkuit waktu Iya, itu. gimana mau bangun hotel? Tapi berita-berita kok ada. Karena orang tidak dikasih bicara, no negosiasi, no ngomong. Orang kan mau menjelaskan. Kan Udayana sebagai tim andal dan lain-lain kan menjelaskan. Rencana strategis daripada Bandara Bali Utara, mohon maaf ya, di Presiden Direktur PT Bibu adalah Dr. Mangku Keke dari Sanur. Oke. Dia itu adalah aktivis lingkungan. Secara coba kita berpikir aktivis lingkungan jadi Presiden Direktur PT Bibu. Oke. Kalau saya mungkin masuk akal ya, sarjana teknik kan. Kalau mau membangun bandara di sana kita tarik benang kusutnya. Makanya Tiang bilang kalau kecuali pemerintah Bali bisa membangun destinasi wisata yang besar seperti BTDC yang baru misalnya di Karangasem atau apa perlu bandara, masuk akal. Sekarang destinasinya tidak ada secara bisnis. Siapa mau nanam uang triliunan kalau tidak jelas rencana strategi bisnis kedatangan turisnya? Satu sisi bandara di Ngurah Rai direklamasi lagi 100 hektar ke barat. Makanya sudahlah, jangan janji-janji politik menjelang pemilu, setiap pemilu. Wah, buat Bandara Bali Utara. Tapi siapa tahu beneran gitu dan semua buat yang Menjib bilang syarat-syarat itu dibuat semua. Nah, ya kan mereka yang nolak reklamasi kan. Tapi kan gerakan tolak reklamasi udah nggak ada sekarang. Itu kan Buktinya satu ada paket. reklamasi Pelindo. Wen, saya tanya balik. Apa yang diperlukan oleh Buleleng dengan Denpasar? Apa ada logistik besar dari Buleleng ke Denpasar sehingga dibuat shortcut yang besar itu sehingga tronton bisa lewat?
Kan tidak ada sebenarnya. Itu kan sebenarnya shortcut itu adalah proyek yang memang dirancang oleh pemerintah untuk menghubungkan Teluk Benua dengan Bandara Bali Utara. Sehingga tronton-tronton bisa lewat langsung dari Bandara Bali Buleleng ke Teluk Benua. Itu. Orang cuma bawa, mohon maaf ya Pak De kan Buleleng, bawa anggur itu kan truknya tidak besar kan. Makanya dibuat shortcut itu yang hampir berapa triliun itu. Karena kepentingannya untuk pemerataan pembangunan di zaman Pak Mangku. Pak Mangku jelas itu tujuannya, pemerataan pembangunan, dibuat sirkuit dulu di Teluk Benua, kemudian dibangun Buleleng sebagai syarat bandara ini untuk mendukung sirkuit. Setelah itu Buleleng kan berkembang pesat itu kalau udah ada bandara. Tetapi sekarang pertanyaannya, kalau orang membuat bandara, balik modalnya seperti apa? Kan ada BOP, orang kan tidak sekedar nanam duit, kapan kembali kan? Kalau udah jelas siap. itu. Oke, Ji. Nah, Berarti menurut Haji Bandara Bali Utara masih sulit ya? iya Itu hanya janji politik. Dikasih jalan buat Apakah karena sirkuit Haji Japang. pendukung Ganjar sehingga Nah, tidak gini? karena clear ya. Saya mau belum buka-bukaan. Saya kan dulu sering. Saya kan salah satu orang yang sangat setuju reklamasi Teluk Benua karena membangun sirkuit dan Disneyland. Kan itu saya posisi. Dan saya setuju karena saya membaca tujuan daripada shortcut adalah menghubungkan Teluk Benua dengan Bandara Bali Utara. Sehingga investor yang menanamkan modal untuk membangun Bandara Bali Utara jelas kapan waktu break even point-nya. BOP-nya jelas, rencana strategis bisnisnya jelas. Begitu sirkuit dibangun, sekali event, ini sebenarnya kan dua dia, MotoGP sama F1. Coba baca, jelas tuh masih beritanya lisensi Tapi sirkuit. katanya ada ketum partai yang terlalu banyak minta fee itu, makanya dulu Bandara Bali Utara, makanya nggak gini, fee-nya terlalu besar itu katanya. Saya dengar, saya nggak nyebut nama ya. Bali ini Sehingga dibatalin itu gininya dulu. itu kan cerita-cerita yang Cerita-cerita. jelas catatan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa ide membangun Bandara Bali Utara itu oleh PT Bibu itu dilontarkan ketika membangun sirkuit F1 dan MotoGP di Teluk Benua, direklamasi Teluk Benua, clear itu. Ya, Nggak bisa kemudian salah satu pendukung yang jelas sudah ada dalam baca itu di rencana kenapa buat shortcut Denpasar Buleleng. Kan sudah clear itu. Pak Mangku itu sangat jelas, Mangku Pastika, saya sering dulu diajak cerita. Jelas beliau itu hanya ingin membangun Buleleng, makanya di sini membangun bandara Buleleng lah bandara. Begitulah bandara aja maju Gumi. Tapi kan ditolak dan Pak Mangku tetap bertahan. Ditakutkan oleh orang Bali kan jadi tuan di rumah sendiri, nanti yang kerja itu orang-orang luar yang jadi bos, kita cuma jadi buruh aja kan, bagi yang menolak-nolak itu kan. Tapi faktanya sekarang tenaga kerja asing. Itu Rusia punya pilihan. Oke, sukses pokoknya. Siapapun terpilih, saya tetap jadi podcaster gitu aja. Oke, semangat. Oke, selamat malam. Pokoknya sukses semua Haji dan Beli Gede Suardana jauh-jauh nih dari Buleleng. Berangkat langsung Calon lima hari DPD ya. RI. Calon Nomor DPD. Nomor empat. berapa, Bli? Nomor 4. Oh, Satu-satunya kalau- putra Buleleng. Nomor 4. Kalau mau pilih boleh, kalau enggak juga boleh. Bebas. Pokoknya dipilih semua, tidak dipilih tetap nyamuk katanya. Setiawan. Wah, Setiawan jere. Mendadak kondangan kan meraja podcast rame-rame. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita terpilih berdua. Oke, siap. Ya, Kita siapapun. tutup Om Santi, Santi. Santi.